NIM 2017-143-147. Kelas 6K Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas PGRI Palembang. Oke, baiklah, hari ini saya akan melakukan wawancara di salah satu guru Sekolah Dasar Negeri 4 Air Kumbang. Wawancara ini untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Pengelolaan Pendidikan di Sekolah Dasar yang diampu oleh Ibu Tiurida Intika, Magister Pendidikan. Oke, baiklah, sekarang saya sudah bersama salah satu narasumber, yaitu salah satu guru di Sekolah Dasar Negeri 4 Air Kumbang. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Mohon untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu, Bu. Baiklah, saya akan memperkenalkan diri saya. Saya bernama Sumariam, bekerja di SD Negeri 4 Air Kumbang, bertugas sebagai wali kelas 2. Oke, baiklah, terima kasih kepada Bu Sumariam. Sudah siap ya, Bu, untuk diwawancarai? Insya Allah. Oke, baiklah, kita langsung ke pertanyaan yang pertama, yaitu menurut Ibu, faktor apa saja penentu keberhasilan pengelolaan satuan pendidikan, khususnya pendidikan di sekolah dasar? Jadi keberhasilan pengelolaan sekolah yaitu peran serta dan kerjasama antara kepala sekolah, dewan guru, tenaga kependidikan, serta sarana dan prasarana dalam melakukan pengelolaan pendidikan untuk menunjang keberhasilan atau tercapainya secara maksimal. Oke, baiklah, jadi faktor yang menentukan keberhasilan pengelolaan yaitu dari kepala sekolahnya, tentunya guru, terus tenaga pendidik, dan sarana serta prasarananya. Nah, selanjutnya, menurut Ibu, apakah ada pengaruh kepemimpinan kepala sekolah terhadap kinerja guru dalam suatu sekolah, terutama tempat bekerja Ibu saat ini? Ada, karena kepala sekolah adalah pimpinan di sebuah sekolah yang menjadi fasilitator, penggerak, pendorong, dan bertanggung jawab atas kinerja guru dalam melaksanakan tugasnya secara maksimal dan memperoleh hasil yang sebesar-besarnya, baik segi kualitas maupun kuantitasnya. Oke, baiklah, terima kasih. Berarti sangat berpengaruh ya kepemimpinan kepala sekolah. Ya, tentu, Mbak. Terus lanjut, pertanyaan selanjutnya yaitu apakah selama ini supervisi pendidikan di Indonesia kan memberikan dampak yang sangat signifikan untuk meningkatkan mutu sekolah atau pendidikan? Supervisi pendidikan adalah pengawasan pendidikan, bertujuan meningkatkan kualitas mengajar guru di dalam kelas dan kualitas belajar siswa. Untuk meningkatkan kualitas belajar siswa, tentu dalam hal ini tidak mudah dilaksanakan karena adanya beberapa kendala, diantaranya latar belakang tenaga pendidik dan sarana serta prasarananya. Kemudian di sekolah kami ini setiap 3 bulan sekali dilakukan supervisi. Jadi 3 bulan sekali dilakukan supervisi ya, Bu ya. Dan masih ada kendala sedikit seperti latar belakang dari tenaga pendidik, sarana dan prasarananya. Oke, selanjutnya ya, Bu ya, pertanyaannya yang keempat, bagaimana menurut Ibu, apakah sistem informasi pendidikan itu sangat berguna pada setiap sekolah, terutama saat sekolah diliburkan karena adanya wabah COVID-19 ini, Bu? Tentu sangat berguna karena sebagai sarana kegiatan belajar secara daring dalam proses kegiatan belajar di rumah. Jadi sangat berguna sekali ya, Bu ya, untuk memantau siswanya tentunya. Ya. Terus selanjutnya pertanyaan, apa pendapat Ibu mengenai kurikulum saat ini tentang kurikulum Merdeka Belajar? Nah, apakah kurikulum tersebut akan efektif jika diterapkan di sekolah, khususnya di sekolah dasar? Belum tahu persisnya seperti apa kurikulum Merdeka Belajar itu. Jika Merdeka Belajar itu sistem pembelajarannya dari di dalam kelas menjadi di luar kelas, agar leluasa berdiskusi antara guru dan murid, itu hampir sama dengan kurikulum K3
mungkin kurikulum Merdeka Belajar itu akan efektif jika ada sarana dan prasarana yang mendukung. Pertanyaan selanjutnya yaitu di dalam pengelolaan peserta didik itu tentunya ada tahap seleksi peserta didik. Nah, apa saja syarat yang menentukan peserta didik itu bisa diterima atau tidak, dan bagaimanakah proses rekrutmen dan seleksi siswa baru di sekolah ini, Bu? Ya, adapun syarat yang menentukan diterima atau tidaknya calon siswa baru di sekolah ini ditentukan oleh 3 hal. Yang pertama, faktor usia minimal 6 tahun itu diterima atau boleh diterima. Usia 7 tahun wajib diterima. Dan hal yang kedua, jumlah siswa dalam satu rombel itu maksimal 32 orang. Dan yang ketiga, menyertakan beberapa dokumen seperti KTP, KK keluarga, dan akte kelahiran, juga sertifikat dari sekolah yang didapat sebelumnya jika memiliki. Oke, baiklah. Jadi ada 3 tahap itu tadi ya, Bu ya? Ya. Antara umur, terus faktor usia dan kemudian jumlah dalam satu rombel, serta dokumentasi seperti kakak. Ya, yang diperlukan. Ya. Nah, selanjutnya pertanyaannya yaitu menurut Ibu bagaimanakah proses pengelolaan tenaga pendidik pada masa sekarang, dan mengapa pada pengelolaan pendidik dinilai penting dalam melakukan pengembangan kemampuan kinerja pendidikan di sekolah ini? Ya, karena sebagai pendidik yang tugasnya memberikan pengarahan, membimbing siswa belajar, maka guru harus berperan aktif dan kreatif, dapat menciptakan suasana belajar yang menyenangkan untuk membentuk karakter siswa, mampu berkompeten, cerdas, terampil, berbudi luhur, beradab, sopan, dengan cara guru mengikuti pelatihan seperti mengikuti KKG atau seminar sebagai upaya meningkatkan kinerja guru sebagai pendidik yang profesional. Oke, jadi sangat penting sekali ya, Bu, dalam melakukan pengembangan kemampuan kinerja dari pendidik. Ya. Nah, pertanyaan selanjutnya yaitu menurut Ibu apakah ada hubungan antara pengelolaan biaya pendidikan dengan kualitas pendidikan? Tentu ada hubungannya, karena segala sesuatu tanpa dibarengi dengan pengelolaan biaya, segala kebutuhan dan keperluan dalam kegiatan pendidikan tidak dapat berjalan dengan maksimal. Oke, baiklah. Lanjut pertanyaannya ya, Bu ya. Selanjutnya, apakah fasilitas sarana dan prasarana sudah memadai di tempat Ibu bekerja sekarang ini sehingga dapat menunjang pembelajaran yang lebih efektif lagi? Untuk saat ini sarana dan prasarana belum memadai. Masih banyak keterbatasan mengingat letak keberadaannya sekolah kami ini berada di pedesaan, kemudian jalan banyak yang masih rusak atau belum dibangun. Maksudnya jalan yang dilalui ya. Kemudian susahnya mendapatkan sinyal atau jaringan internet. Oke, jadi masih banyak kekurangan dari sarana dan prasarana karena terkendala itu tadi ya, Bu, di daerah pedesaan, terus jaringan internetnya masih kurang maksimal, masih susah, dan sarana dan prasarananya. Oke, pertanyaan yang terakhir ini ya, Bu. Bagaimana menurut pandangan Ibu mengenai hubungan sekolah dan masyarakat, khususnya orang tua pada saat wabah pandemi seperti ini dalam proses belajar di rumah? Hubungan sekolah dengan masyarakat atau orang tua siswa terjalin dengan sangat baik, sehingga membantu guru dalam kegiatan belajar siswa melalui WA atau daring
tetapi sebagian orang tua siswa yang tidak memiliki HP Android kita adakan secara luring. Jadi masih ada kendala-kendala dari pembelajaran daring ini ya Bu ya? Ya, seperti sebagian orang tua siswa kan tidak memiliki HP Android, kemudian mungkin kuota paket dan susahnya jaringan internet. Terima kasih atas waktu dan tempatnya kepada Ibu Sumariam yang sehingga bersedia menjadi narasumber saya. Semoga apa yang telah disampaikan dan dijelaskan Ibu dapat bermanfaat serta memberikan pengetahuan kepada saya tentunya dan kepada penonton video ini nanti. Baiklah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.